Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari baru. Kami boleh lewati malam yang panjang dan ada di hari ini dengan sehat dan diberkati Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon pengertian dan pimpinan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah pelajaran dari bejana tanah liat. Pelajaran dari bejana tanah liat ada 3, yaitu pertama, kita hanyalah bejana tanah liat. Itu yang harus kita sadari, yang ditekankan oleh Paulus pada jemaat di Korintus. Bejana tanah liat adalah perabot yang mudah pecah dan paling kecil nilainya. Nah, seperti ini juga gambaran keberadaan kita sebagai manusia yang sesungguhnya sangat rapuh, lemah, dan tak ada nilainya. Di dalam Alkitab berulang kali dinyatakan bahwa manusia hanyalah debu dalam Mazmur 103:14. Yang kedua, bejana tanah liat itu tidak pernah lupa akan anugerah Tuhan. Dikatakan dalam ayat 7 tadi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jelas bahwa Tuhan dan Allah itulah yang sesungguhnya membuat dia berarti, bernilai. Di dalam ayat ini terdapat kontras bahwa di dalam tanah liat yang rapuh terdapat Injil Kristus yang mulia. Walaupun sebenarnya kita tidak berharga, namun Allah memandangnya berharga sehingga dia menganugerahkan harta yang sangat berharga, yaitu Injil. Demikian juga Paulus ingat keadaan dirinya yang dulu dan bagaimana panggilan pelayanannya. Dia juga tidak berharga, tetapi Injil itulah yang membuat dia sungguh-sungguh berharga. Ya, bahkan dia sungguh membela agar supaya jangan sampai Injilnya itu dia abaikan. Maka dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku. Nah, inilah yang menguatkan ya hidup Paulus. Dengan masa lalunya sebagai penganiaya pengikut Kristus. Tetapi Tuhan mau memanggilnya untuk memberitakan kabar baik. Ya, ketiga, bejana tanah liat itu selalu bersandar pada Tuhan. Karena kita pada dasarnya lemah, maka satu-satunya cara untuk bisa menolong kita dan kita bisa menuntaskan pertandingan iman dengan baik adalah dengan bersandar pada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan. Dalam 2 Korintus 3:4-6. Maka sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi bejana tanah liat baginya. Apa sih arti dipanggil menjadi bejana tanah liat untuk Tuhan? Mari membaca 2 Timotius 2:20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini ibarat perabot. Namun bagi Tuhan perabot ini memiliki 2 jenis menurut fungsinya, ya, yaitu untuk maksud yang mulia dan yang kurang mulia. Nah, apakah kamu merasa bahwa kamu belum memberikan hidupmu sebagai bejana tanah liat di tangan Tuhan? Sebagai perabotnya Tuhan. Apa yang menjadi penghalang terbesarmu untuk tidak menjadi apa yang Tuhan kehendaki? Saat kita bersedia untuk dipakai Tuhan, maka hidup kita akan berjalan seiring dengan tujuannya Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan sendiri yang akan mengisi hidup kita dengan harta karun ilahi. Hari ini mari ambillah dan buatlah sebuah keputusan dan komitmen di hadapan Tuhan. Untuk memberikan hidupmu sepenuhnya dipakai sebagai perabot Tuhan. Dan tentu yang kita inginkan adalah untuk maksud yang mulia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Dan mari tariklah pelajaran dari bejana tanah liat ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami supaya kami betul-betul menjadi bejana tanah liat yang sungguh-sungguh menjadi perabot, yang menjadi sesuatu yang berharga, mulia, dan yang juga menarik dan juga pada akhirnya memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.